Mudah-mudahan terakhir deh, boleh deh. Ini karena ilmu bagus. Sorry ya, 1 menit cukup. Yang satu mana? Itu. Ini ilmu bagus karena yang terakhir mudah-mudahan teman-teman barokah. Ya, yang pertama Pak, kalau mau bisnis pastikan Allah Rasul di depan. Jangan meninggalkan Allah Rasul. Ya, kalau ingin mau berkah dan selamat dan hasilnya sukses. Nah, yang kedua, jangan sampai bisnis itu menjauhkan anak dan keluarga. Jadi ini teman-teman saya yakin sangat sibuk ya, jangan sampai sibuknya itu keluarga jadi berkurang. Pastikan dalam bisnis pun itu keluarga jangan sampai kurang me time ya, family time itu berkurang. Jadi tambah bisnis, tambah kerjaan harusnya ketemu keluarga itu lebih banyak. Dan yang ketiga itu mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Oh iya, nggak apa-apa. Yang terakhir pastikan jadi amal jariah. Ya, boleh dicatat, nanti boleh nanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Langsung saja kami persilakan untuk moderatornya kembali untuk masuk ke sesi terakhir yaitu sesi workshopnya. Monggo silakan. Terima kasih Mbak MC yang cantik. Jadi ini sesi terakhir. Rugi banget kalau yang hari ini tidak ada di sini. Hari ini sesi terakhir adalah workshopnya. Kepada Bapak Kukuh Heru Subagio dan Bapak Anindar dipersilahkan untuk ke depan untuk membimbing jalannya workshop hari ini. Tadi sudah dapat pesanan Pak, jadi waktunya maksimal 20 menit. Oh bukan 5 menit Pak, 25 menit, 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kami yang mohon maaf dari Bangkalan, dari mana lagi yang masih bertahan jauh-jauh pengen menimba ilmu juga. Yang dari Tulungagung tinggal sedikit adik-adik kami mahasiswa Unibra ya, yang masih bertahan juga. Tadi mungkin sukarelawan telah dibimbing oleh tim kami Goker. Apakah sudah ada yang download? Sudah? Coba langsung praktek. Petugas dan pasien. Kalau ada kendala nanti tim kami yang akan maju ke depan, akan membimbing. Ada yang download pasien, coba pesan. Monggo teman-teman Goker untuk maju, mungkin ada kendala di aplikasi ini, mohon maaf sekali lagi, aplikasi ini belum 100%, kami belum bisa mengunggah di Play Store. Ya, doakan kami bisa mengunggah di Play Store, teman-teman bisa mengambil di Play Store juga. Apanya? Judulnya? Download di web. Tunggu sebentar akan ditampilkan di layar, ya. Tampilannya apa yang harus diunduh. Tadi ada yang sudah di-downloadkan, tapi kayaknya banyak yang pulang. Tim Goker silahkan untuk ambil posisi di depan biar segera bisa dimulai untuk langsung prakteknya. Yang webnya Mas? Langsung ke web ini ya. Lewat ini bisa? Masih lewat ini ya Mbak ya? Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini bisa di-downloadnya aplikasinya melalui ppnitulungagung.com/e. Tetapi karena nanti kalau kita download ini akan kelamaan untuk instalasi kemudian daftar, waktunya cuma 20 menit. Saya fokuskan saja untuk yang simulasi ini yang tadi sudah diinstalkan oleh teman-teman dari Goker. Coba
mungkin saya bisa, saya ingin tahu siapa yang tadi jadi sukarelawan, kemudian di HP-nya sudah terinstal aplikasi GoCare. Bisa angkat tangan. Silakan Bapak Ibu tadi yang sudah terinstal, sudah berhasil, Cuman satu mohon ke orang. depan untuk bisa langsung dipraktekkan karena mengingat waktunya sudah. Yang lainnya mungkin Berkurang dari 5 sayap menit. kiri saya nggak ada. Sayang sekali. Hanya satu. Paknya. Monggo Bapak yang sudah berhasil menginstal silahkan di depan untuk berkenan menjadi sukarelawan. Ini ada panduannya. Bagi yang di sini yang mau install silahkan dicoba. Pak, Bisa download di monggo, sini. ppnitulungagung.com/e. Di Play Store ada, tapi itu belum update. Yang terupdate yang di sini, Bu. Yang Play Store itu masih versi uji coba. Ini memang masih uji coba, tapi ini sudah tahap berikutnya. Kalau boleh tahu ini diinstal pasien atau petugas, Pak? Petugas, oke. Teman-teman GoCare, mungkin ada satu, siapa yang HP-nya terinstal pasien? Pak Nindar? Pasien, oke. Ini kita praktekkan, punya Pak Nindar adalah sebagai pasien, kemudian Bapak siapa? Pak Oji. Pak Rozi sebagai petugas. Iya, pesan. Petugasnya, ya nama pasien. Untuk nama pasien, ini nanti kan yang memesan, jadi istilahnya orang pertama itu kan dari pasien. Pasien kan akan memanggil petugas. Ini Pak Nindar mengetikkan nama pasien, artinya Pak Nindar mencoba untuk memesankan pasien atas nama Adi. Laki-laki, kemudian diisi lagi nomor HP. Ini nomor HP-nya, ini adalah nomor HP si pasien, yaitu Adi. Kalau memang Pak Nindar memesan untuk Pak Nindar sendiri, tadi kan HP-nya sudah terregistrasi atas nama Pak Nindar Nindar bisa pilih di daftar pasien tersimpan. Jadi enggak perlu enggak perlu ngetik sendiri lagi kalau pesan untuk diri sendiri, bisa langsung ambil di daftar pasien tersimpan. Jadi Nah, Pak gambarannya Sunendar. kurang lebih seperti kalau kita pesan di GrabFood itu ya Bu Tika ya. Nggih. Kalau sudah pernah pesan, order kan sudah ada riwayatnya tersimpan. Jadi nanti tinggal klik itu, kecuali kalau mau ganti kita nanti bisa mengetikkan ulang nama yang baru gitu ya Bu Tika. Oke, begitu Bu Evi. Silakan sambil dicoba yang Ini sudah berhasil mendownload. Pak Nindar memesan, mau mencoba memesan petugas. Nah, di layar HP-nya Pak Nindar kan muncul petugas-petugas yang sudah dia memposisikan dirinya berdasarkan lokasi prakteknya dia. Jadi ketika petugas itu daftar di aplikasi ini, dia mendaftar sebagai petugas, dia hanya bisa satu kali untuk men-set lokasi praktek. Jadi kalau di sini bedanya dari Grab, itu kan kalau Grab itu dimanapun posisinya driver, dia itu bisa mendeteksi klien. Jadi contoh misalkan driver Grab Car, dia habis nganter pasiennya dari Trenggalek. Nah, di Trenggalek, padahal asalnya dia Tulungagung, di Trenggalek itu kalau ada order bisa masuk dia. Nah, tapi kalau di sini tidak bisa. Lokasi praktek hanya sekali di set, artinya berdasarkan tempat komisariatnya. Begitu ya Bu Evi? Jadi gambaran karena kita yang sudah terpapar Bu Tika mungkin dengan GrabFood gitu ya. Oke. Tadi kalau GrabFood itu drivernya bisa mobile, dia dimanapun ngikuti. Tapi kalau ini sebagai perawat hanya bisa punya satu SIM card gitu ya. Loginnya satu kali di lokasi itu. Kalau saya memilih di Rejo Agung ya sudah saya nggak akan bisa ngikuti pasiennya ngeklik di mana aja gitu ya. Oke. Jadi Seperti kalau itu Bu gambarannya. Evi misalkan tadi sudah memposisikan diri di Di Rejo Agung, selamanya juga akan tetap di situ. Iya. Oke, seperti kalau itu. kalau mau ganti itu nanti harus menghubungi admin. Adminnya dari di kantor, GoCare. Iya, Oh, di oke. sekretariatnya GoCare. Karena nanti kan admin akan ngecek kenapa alasannya berpindah lokasi. Takutnya kan kalau berpindah lokasi sembarangan nanti mengambil jatah perawat yang lain. Oke.
Jadi biar jelas juga bahwa dia tidak akan berpindah-pindah gitu aja. Dan hanya terdaftar 1 kali. Kalau mau berubah harus divalidkan dulu oleh adminnya Goker. Jadi kita harus laporan ke Goker. Sudah tadi? Oke, kita sudah berhasil? lanjutkan ke Pak Nendar. Silahkan. Ini posisinya masih di Pak Nendar sebagai pemesan, nggih. Nanti di Pak Fauzi sebagai perawat yang Tadi akan namanya yang terdaftar memvalidasi. Roji, permisi. Ini bisa dilihat di sini. Roji. Iya, Pak Nendar sudah ketemu yang namanya Roji. Ya, ini harusnya di sini di shoot. Coba Kameramen minta tolong bantuannya. Bisa, itu Pak Nendar yang tadi memesan Pak Roji kan mencari. Kameramen Developer, nanti minta tolong siap. Pak Rohmat, ini punya Pak Nendar tadi ada error. Jadi ditampilkan dari Pak Nendar sebagai pemesan. Pak Nendar tadi kan sudah perawatnya memesan juga sebagai pasien. Ini dari sisi petugas atau perawat disut juga agar nanti panggilannya yang di HP-nya Pak Roji bisa kelihatan. Pak Roji bisa pindah sini mungkin. Teman Goker yang tadi terinstall pasien, ini datanya Pak Nendar tadi karena pembersihan data di server terhapus. Teman Goker ada yang sebagai pasien Agung, pasien. Mohon silakan bantuan tim Goker Mas menjadi Agung relawan ke di depan yang HP-nya untuk sudah menggantikan terinstall. Pak Nendar. Agung, silahkan. Mas Agung silahkan menggantikan posisi Pak Nendar karena HP-nya ada sedikit trouble. Mas Didit, pasien Mas juga. Didit. Mas Didit terinstall sebagai pasien ya di situ? Oh, pasien. Mas Didit silahkan memesan Pak Roji. Mas kameramen mungkin bisa di-shoot untuk yang petugas. Tadi yang pasien sudah. Jadi ini tampilan Pak Fauzi ini adalah yang perawatnya Bu Tika ya. Nanti yang di Mas mohon sukarelawan tim Goker yang sudah terinstall, yang sudah berhasil. Dresti sebagai kemarin kayaknya install pasien ya, Mbak Dresti. Mbak Dresti, mohon bantuannya untuk berkenan jadi sukarelawan HP-nya yang sudah terinstall. Ini tim Goker kemarin diinstal dua-duanya. Mas Didit bingung, yang iya pasien, Mbak Dresti pasien. Mbak Dresti tinggal nge-call Pak Roji, nanti dicari yang namanya Pak Roji. Tadi kan sudah, yang ini sudah tampil. Jadi ini contoh tampilannya ketika Mbak Dresti sebagai pasien mau terhubung ke perawatnya Pak Rozi. Ini notifikasi di HP-nya perawat atau petugas kalau ada panggilan. Nah, di sini menunjukkan terima atau tolak. Dan itu detiknya 15-16. Ini adalah waktu Anda untuk merespon panggilan ini. Kalau dalam 20 detik tidak segera direspon, maka akan cancel. Silakan Pak, tolong diterima.
habis. Itulah tadi. Bisa diulang lagi coba Mbak Resti sekali lagi. Developer ada masalah lagi di sini. Iya, ini masih tahap uji coba ya. Jadi kita memang untuk HP tertentu, terutama yang Android Pie, ini belum bisa. Karena Androidnya versi sangat baru sekali yang Pie. Sudah ada panggilan dari pemesan, kemudian perawat menerima. Berarti tergantung tipe HP-nya juga ya, Bu Tika ya? Support Iya, enggak? Ya. bentar. Oh iya, ini Bukan, HP-nya terlalu canggih. ada titipan dari panitia, bagi 2 penanya yang paling aktif di sesi workshop nanti akan mendapatkan hadiah, termasuk sesi sebelumnya. Oke, dari tim Goker bertugas sebagai petugas. Nah, langsung 2 HP kita praktekkan. Yang pertama, pasien memanggil petugas. HP yang sebelah kanan ini adalah punya pasien. Nah, opsi di bawah ini sekarang sama fleksibel, itu adalah opsi nanti maksudnya pasiennya itu pingin didatengin sekarang atau bisa fleksibel, artinya janjian nanti sore setelah kerja atau nanti malam gitu. Di opsi fleksibel itu ada waktunya. Misalkan dia mau menunggu sampai jam berapa, sampai jam 17. Nah, berarti nanti di panggilannya petugas atau perawat ada notifikasi, oh pasien ini bersedia menunggu saya sampai jam 5 sore. Kalau GrabFood, GrabCar itu kan Ada chatnya langsung itu ya Bu Evi, Iya. langsung. Oh berarti kalau aplikasi lewat Grab itu kan langsung datang. Kalau ini bisa dipending, kita maunya Bisa jam berapa dipending. ketemu gitu ya. Oke. Dengan menuliskan note tadi, jam Not berapa. Fleksibel, Ya, dengan fleksibel. memilih pilihan fleksibel di bawah itu. Oke. Kemudian Bu Tika, bisakah kita chat dengan perawat? Bisa. Seperti kalau kita itu bisa ya? Bisa. Pesan apa-apa gitu. Misalkan spesifiknya, oh ini ternyata tadi saya minta 30 menit lagi ternyata kondisinya ngetop. Nah itu bisa langsung chat dengan perawat ya? Bisa Bu Oh, Evi, bisa. tapi itu syaratnya ketika kita sudah merequest perawat dan perawat menerima request kita. Oke. Jadi chatting dimulai saat request job itu diterima oleh perawat. Berarti ketika permintaan sudah disetujui, baru di Iya. situ kita bisa chatting dengan perawatnya. Oke. Tunggu panggilan dulu Pak. Nah ini kita lanjut. Kurang jauh sepertinya. Nah ini kan ada notifikasinya, menunggu sampai pukul 17. Kalau perawat ini nanti menerima panggilan ini, dia harus datang sebelum jam 5 sore. Nah nanti dia bisa ambil job lain, misalkan ada lagi yang membutuhkan pelayanannya, itu bisa. Iya. Nanti kan bisa sebelum ngatur jam sendiri. itu bisa untuk melakukan pelayanan ke pasien lainnya dengan Setelah jam estimasi itu waktu juga, yang penting nggih. masih memungkinkan gitu ya Bu Tika Dengan ya. estimasi waktu pasien yang setelahnya itu bersedia, maksudnya waktunya masih longgar, dia juga masih ada waktu gitu. Oke. Bisa. Kalau tidak bersedia nanti kan ditolak, terus pasiennya bisa mencari petugas yang lain. Atau callingnya nggak usah diangkat Pak, ditolak. Nah di sini, ini tadi Bu Evi bertanya, bisakah kita chatting? Bisa, tadi kan sudah diterima kan? Nah ketika sudah diterima, muncul icon chatting di sini. Yang tandanya kecil
Itu adalah menu untuk chatting. Tadi kan janjian jam 5 sore, nah bisa di chat. Saya datang sekitar jam 4, Bu, misalkan seperti itu. Berarti setelah diterima kita bisa chatting dengan perawatnya, mungkin menyampaikan sesuatu, ada pesanan gitu sebelum perawat nyampe ke tempat gitu ya. Atau mungkin menyampaikan pesan lokasinya ada di mana tepatnya, lokasi rumahnya. Iya. Ya, estimasi perjalanan Bu Tika tadi ditanyakan, misalkan perawat ini nanti akan datang ke tempat saya kira-kira berapa menit, dibutuhkan waktu berapa lama, terdeteksi tidak di aplikasi itu Bu Tika? Kalau waktu itu tidak terdeteksi, kemudian untuk jam, tadi kan ini kan jenengan bertanya sebelum jam 5, nah ini yang menentukan estimasi waktu belum terakomodir dari aplikasi, artinya belum ada mungkin reminder dari aplikasi ini untuk memberitahukan, oh Anda punya job jam 5, tidak ada. Jadi si perawat harus membuat agenda tersendiri. Perawatnya harus bisa manajemen waktu sendiri dengan baik gitu ya, kalau sudah terdaftar di GoCare. Sudah ada yang berhasil? Coba konek-konekan antara perawat dengan pasien. Angkat tangannya sudah berhasil, mungkin nanti bisa ditampilkan sekilas. Ada yang berhasil? Kemudian Bu Tika, namanya ini pelayanan jasa, tentunya masyarakat pasti pengen tahu ya, tarifnya berapa. Nah, nanti apakah langsung muncul di situ tarif standarnya, kemudian nanti ketika ternyata pas datang ke pasien ada perlakuan beda tambahan baru kena cas atau bagaimana? Untuk tarif ini besarannya ada di aplikasi. Nah, yang ada di aplikasi ini hanya kisaran, artinya kisaran minimumnya adalah 50.000, kisaran maksimumnya 310 kalau enggak salah, 310. Iya, 50.000 sampai 310 itu adalah rate. Artinya nanti perawatnya yang akan menuliskan tarifnya dia di aplikasi. Ketika selesai pelayanan kan di bawah ada pesan untuk tindakan. Mungkin bisa ditampilkan ini tarif kan minimum 50.000, maksimum 310. Kemudian di bawahnya ada deskripsi tindakan ini. Nanti kan dia bisa menyebutkan perawatnya. Misalkan rawat luka. Iya, rawat luka 50.000. Kemudian tes gula darah 30.000. Nah, totalnya berapa di atas tadi? Si perawat menuliskan di totalnya tadi tarif. Setelah itu kita notif selesai, kalau memang pelayanannya sudah selesai. Nah, di aplikasi ini tidak ada istilahnya opsi misalkan rawat luka sekian ribu. Nah, ini masih berupa seperti pertanyaan terbuka lah. Tapi nanti dari sekretariat kan punya data. Sekretariat sudah punya SOP-nya, tapi nanti di situ masih tertulis manual oleh perawat masing-masing gitu Bu Tika ya. Rawat luka saya menuliskan segini gitu. Nah, sekretariat tugasnya nanti adalah mengontrol setiap transaksi. Artinya tiap transaksi ini dia habis berapa, ada tugasnya sendiri dari tim GoCare yang mengecek, oh bener nggak kisarannya segini. Berarti nanti ketika sudah ke pasien dan memberikan asuhan keperawatan, di situ baru bisa ditentukan casnya berapa gitu Bu Tika ya. Di rentang minimal 50.000, maksimal 310. Maksimum 310.000. Seperti itu. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau mau diskusi mumpung sudah praktek langsung atau sudah jelas semua? Bisa tunai atau non tunai Bu Tika? Harus tunai. Tunai. Enggak terima transferan itu ya? Enggak terima. Oh, enggak terima, harus cash, Pak. Jadi harus siap-siap dulu kalau sudah pesan GoCare maksimalnya 310. Jadi enggak belum masuk OVO atau yang lain Genius belum ada. Oke. Tapi maksimalnya segitu ya disiapkan. Oke. Banyak berarti pelayanannya Pak.
banyak kan? Maksudnya ada dokter spesialis, dokter umum, nutritionist, kemudian yang lainnya. Maksudnya Bapaknya isinya itu sudah kolaborasi beberapa tim gitu ya. Kalau ini kan masih mengadopsi hanya untuk yang perawat perawat. doang. Nah. Nggih. Karena ini karena dari produknya PPNI nggih. Transport. Home care. Oh gitu. Oh nggih. Oke. Dapatnya totalnya 70 tadi ya Pak ya, 70.000 perawat. Perawat. Jadi kalau dokter visit harus perawatnya juga ikut. Otomatis si pasien kena cas tarif dokter spesialis plus perawatnya gitu nggih. Sudah paket. Oke, mungkin untuk tim Goker gimana? Sampaikan lagi. Mungkin Pak Nindar ini yang berhak untuk mengklarifikasi. Iya, menambahkan. Oke. Cuma berangkatnya dari mana? Beliau berangkatnya dari rumah sakit. Kami yang di rumah sakit, Bapak Direktur belum menghendaki, karena itu semuanya diserahkan ke PPNI. Jadi rumah sakit atau Bapak Direktur hanya ngasih pasien, pasien PN. Nah gitu loh. Masalah tarikan 500, 300 urusanmu. Nah itu Pak yang membedakan kami. Jadi kalau di sana seperti itu monggo silahkan. Intinya adalah kami akan membangun home care ini berjalan dengan baik. Itu aja. Mau di sana itu sudah dipatenkan atau dipaketkan dalam bentuk namanya tarif home care. Kami waktu itu usul belum disetujui. Nah itu. Ya, yang membedakan itu aja. Oke, berarti karena masih proses, masih awal di launching, mungkin nanti semakin berbenah gitu nggih Pak Nindar nggih. Sementara hanya layanan asuhan keperawatan gitu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari narasumber sudah? Sudah? Satu pertanyaan terakhir, waktunya sudah habis nggih. Sama perawatnya lagi datang ke rumahnya pasien. Apakah ada tanda bahwa sama saya menghubungi perawat tersebut, apakah ada tanda bahwa perawat ini masih di rumahnya pasien gitu? Gimana Bu Tika? Providernya yang paham di aplikasinya. Kalau perawatnya masih ada di lokasi pasien, terdeteksi perawat itu masih ada di rumahnya pasien. Yang menghubungi beliau gitu. Iya. Ini pertanyaannya bagus. Misalkan ada pasien sudah hubungi petugas, kemudian petugasnya lagi di tempat lain, apakah bisa kedetek? Nah ini jawabannya belum bisa kedetek dari aplikasi ini. Kalau di Grab kan kita pesen makanan mungkin ya, dia ada di mana driver kita kan bisa detek. Nah sementara aplikasi ini tidak bisa. Kenapa? Karena kan kita bisa janjian tadi, misalkan ada pasien calling sekarang jam 8 pagi, padahal jenengan waktunya di rumah sakit ya, waktunya dinas di rumah sakit, pasiennya nggak urgent amat, dia bersedia menunggu sampai jam 5 sore. Nah ini nggak ada deteksi atau notifikasi ke pasien bahwa si perawat ini lagi di rumah sakit atau si perawat ini lagi ngerawat pasien yang lain lagi di mana, nggak kelihatan di map. Nanti kan kalau kelihatan di map kan posisinya perawat ada di mana, ting kelihatan terus kan. Perawat mau pergi kemana, janjian sama saya jam 5 sore, ternyata perawatnya sampai ke Kediri atau sampai ke Nganjuk. Nah kelihatan di mapnya tadi, enggak ada. Jadi intinya iya betul sekali. Jadi posisinya si perawat tadi itu tetap berada di
tempat prakteknya gitu Bu Evi. Oh, Jadi baik. maksudnya di lokasi prakteknya dia. Sebentar, satu lagi. Notifikasinya itu hanya berupa jenengan kalau tadi sebagai pasien mengcalling perawat kan sedang dipending. Nah, di riwayat itu ada tulisannya pending. Jadi belum selesai. Status pending itu nanti akan di feedback sama si perawat tadi. Artinya nanti kalau statusnya masih pending, harusnya si perawat meneruskan yang pending tadi. Kayak SMS gitu kan, ada tulisannya pending. Nah, kenapa ini pending? Karena pulsanya habis atau karena tidak ada jaringan. Nanti ketika pulsanya sudah terisi, kan akan terkirim lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu? Tadi yang bertanya sudah Tadi kan jelas? waktu telepon harus diangkat, harus segera diangkat. Soalnya perawatnya itu sibuk rawat luka, nggak sempat ngangkat, berarti itu langsung ke cancel otomatis. Iya, jadi intinya Langsung sama dialihkan ke seperti perawat lainnya. Grab sebenarnya. Kalau Grab itu kan ada panggilan kan dia harus merespon selama 10 detik kalau nggak salah. Itu hanya meresponnya bukan manggil kemudian kita terima telepon, nggak. Cuman kita tinggal mencet terima atau tolak gitu aja. Jadi misalkan kita waktu rawat luka, senggol dikit, terima, jedek. Kalau dilihat di situ bersedia menunggu sampai jam berapa gitu kan berarti nggak urgent. Tapi kalau sekarang jenengan nggak bisa, alah tinggalin aja. Kalau di situ tulisannya sekarang artinya kan urgent. Bagaimana Bu? Jadi seperti itu ya. Beda dengan Grab yang terdeteksi di mana-mana gitu kan. Kemudian tadi kan kalau apakah harus langsung diterima? Apa dampaknya kalau nggak langsung diklik? Apakah langsung bisa dialihkan ke yang lainnya, tercancel gitu ya? Sudah terjawab ya. Kemudian Bu Tika mau nanya, biasanya kalau Grab itu kalau pending-pending kan ada dampaknya. Nah kalau ini biar kita nggak dipermainkan orang lain. Ini jadi suudzon negatif thinking, tapi kita perlu antisipasi. Adakah dampaknya ketika saya pesan kemudian saya iseng terus saya cancel? Apa dampaknya? Itu bagian dari tim Goker nanti. Kan ada tim penilaian, maksudnya nanti ada tim dari Goker itu yang bertugas satu ngecek tarif. Oh ini bener enggak tarifnya segini. Dua, kemudian ini ngecek pending statusnya, kemudian rating dan seterusnya. Itu baik, nanti akan bagian ada dari tim yang tim menindaklanjuti. Jadi biar perawat juga tidak dirugikan. Nanti jangan-jangan dipermainkan ada yang iseng gitu kan. Kalau di Grab kan sudah ada langsung warningnya. Oh ini banyak komplainan berarti nggak dipakai lagi gitu kan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, waktunya habis. Bisa dipersingkat pertanyaannya, Nggih, monggo. Kalau pasiennya BPJS, Bu Tika, Pak Nender, mohon arahan Ketua Gokernya. Kalau pasiennya BPJS, ini sudah link dengan Goker apa belum? Jadi gini, kita belum home care di mana-mana pun kita belum bisa sending dengan BPJS, sama sekali belum bisa. Jadi ketika ada pasien, mohon maaf, PBI pun itu tetap membayar. Jadi seperti itu. Ya, pasien umum. Seperti itu nggih Bu nggih. Jadi belum link dengan BPJS sementara ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa. Sudah? Sampun Pak Nender, Ketua Gokernya ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira mungkin sudah ya untuk kegiatan seminar hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di pelatihan home care 2 hari. Kami mohon maaf Pak Taufik, kami masih merancang pelatihan home care dengan tenaga-tenaga pemateri profesional dari rumah sakit. Harapan kita 2 hari itu kayaknya belum terpenuhi sebetulnya. Tetapi kami akan berusaha, kami ada 300-an yang bergabung dalam home care, kami masih pelatihan di dalam sini. Mungkin setelah itu kami akan share untuk keluar untuk pelatihannya. Iya. Terima kasih untuk ini acaranya. Oh, pembagian door prize. Ya, dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada door prize banyak. Teman-teman yang dari Bangkalan jangan pulang dulu, BE oleh kalung. Terima kasih untuk tim Goker. Untuk selanjutnya silahkan panitia ada hadiah yang mau diberikan karena tadi dipending dulu nunggu sampai pulang gitu nggih. Mudah-mudahan Goker dengan logonya, slogannya mudah, ramah, merawat di rumah nanti bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengumuman untuk tadi yang sudah memberikan pertanyaan untuk seminar
yang ketiga dari Mbak Rudi yang tadi sudah memberikan pertanyaan, silakan maju ke depan, kita kasih hadiah. Yang tadi tanya sama Pak Rudi. Oke, Pak Taufik silakan maju ke depan. Ada Pak Sugeng dari Puskesmas Rejo Tangan. Dan Bapak Sugeng, monggo silakan maju ke depan. Sama Pak Taufik dari Bangkalan. Sama Pak Taufik. Di foto. Mas fotonya silahkan. Di foto dan siap diviralkan hari ini Pak Ye. Monggo silakan. Pak Taufik silakan. Oh, harus dijemput. Oh ya sudah, saya yang jemput. Monggo silakan. Monggo silakan maju ke depan. Langsung aja ya. Monggo diserahkan sama Bu Evi yang tadi sudah menjadi moderator. Mau diserahkan sama siapa Pak? Mau? Oh yang cantik, ke Bu Evi saja Evi kalau berarti. gitu. Sambil difoto. Oke. Difoto dulu. Foto bareng. Foto bareng ya, Pak. Sudah Terima cukup kasih. ya. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4 hadiah dan 1 draw prize utama. Kita persiapkan untuk kupon hadiahnya. Karena sekarang kita mau ambil langsung 3 ya. Langsung 4 aja. Oh langsung 4. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 01918. Nomor 01918. Ada? Oh ada, Ada ya? silahkan. Oke, selanjutnya Selanjutnya nomor 01709. Ada? Alhamdulillah ada. Oke, selanjutnya 01809. Ada? 01809. yang dinanti-nantikan ya Pak ya. Oke, selanjutnya nomor 01294. Ada? Alhamdulillah, ada. 294. Oke. Langsung saya bagikan aja ya. Yang pertama dapat yang paling itu yang Yang pertama. Yang pertama silakan. Monggo untuk hadiahnya. Oke. Apa ya Pak ya? Oke, foto dulu, foto Oke, dulu. foto dulu. Nomornya cocok. Oke. Bu Evi yang membacakan.
Sepertinya saya sendiri yang dapat ini ya. 011. Siap-siap nomornya ini emasnya ada 100 gram ya? Iya. 01129. 01129. Ayo dicek dulu undiannya, siapa Silakan tahu dicek. beruntung. Ada? Kita hitung 3, 2, 2, 1. 1. Hangus ya? Oke, hangus. Oke, hangus. Ambil lagi Bu Evi. Memang harus jatuh ke tangan saya sepertinya ini. Oke, selanjutnya. Siap-siap. 01248. 01248. Yeay! Dapat emas 100 gram, Bu. Silakan maju ke depan. Alhamdulillah ya, Bu. Silakan untuk maju ke depan. Untuk secara simbolis kita berikan 1 buah kalung emas asli bukan KW-KW. Silakan beserta untuk suratnya juga. Pak Ninder. Monggo, Pak. Asli ini ada suratnya Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Mau dipakaikan sekalian. Sangat beruntung ya kali ini ya. Tim Goker mohon maju ke depan, kita foto bersama dengan Oke. panitia. Oke, demikian Monggo. tadi adalah acara seminar kesehatan 2020 yang telah kita laksanakan hari ini pada tanggal 14 Maret 2020. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia maupun peserta atas kekhilafan maupun kekurangan dari kami panitia. Kami ucapkan sampai jumpa dan sampai jumpa kembali di acara seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tim Goker untuk dengan panitia. Panitia yang bisa foto. Monggo panitia kalau mau nyanyi juga nggak apa-apa. Satu buah lagu Banyuwangi. Mungkin ini untuk panitianya, kita goyang bareng di depan. Pengen mula ono rasa welas ning jero ati, tapi saiki wis nono cerita wis siang, wis kadang riko ajono angen sun kepento untuk welas ison iki mergoriko yani wis yani ison hangekri ojo takon takon loro. Mas Devangga, silakan maju ke depan. Dadi iki sepandam ning ati nan setinggal pian yoro lesang ring
Banyuwangi Sampang.